Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mempelajari kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Kita mau menyelidiki apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Begitu sama-sama kita akan baca di dalam surat Timotius. 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan 26. Kita akan baca bergantian. Kaum bapak terlebih dahulu, baru kaum ibu. Ayo kita baca 1, 2, 3. Nasihat dalam menghadapi pengajaran yang sesat. Ayat 14, 1, 2, 3. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Kata mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan mantranya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah seorang yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Dan dengan lemah lembut dapat menolong semua orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Di sini kita belajar bagaimana di dalam surat Timotius ini Paulus menasihatkan jemaat di Timotius bagaimana dia harus pandai, harus tahu bagaimana dia menghadapi penyesat-penyesat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang Alkitab sudah berkata bahwa di akhir zaman akan timbul penyesat-penyesat, guru-guru palsu, ya, yang mengajarkan menurut hawa nafsu, yang mengajarkan tentang kebenaran-kebenaran lain yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tetapi hari ini kita berkumpul di tempat ini, kita diajar bagaimana sikap kita dalam menghadapi hal-hal yang demikian.
Oleh sebab itu kita akan bahas dari ayat yang ke-14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Yang pertama-tama Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan untuk tidak bersilat kata. Apa yang disebut bersilat kata? Bersilat kata itu artinya adu argumen. Ya. Sekarang ini senang sekali saya lihat, ya, baik di YouTube, baik di televisi, orang itu senang berargumen. Ya. Sehingga orang-orang yang mendengarnya menjadi kacau. Orang-orang yang mendengarnya menjadi bingung. Nah, inilah yang terjadi di akhir zaman. Begitu juga hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta di dalam mengajar firman Allah. Seringkali argumen-argumen yang dikemukakan bukannya kebenaran-kebenaran. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka lebih suka mengkomentari khotbah-khotbah orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak mencari bagaimana dia harus berkhotbah dengan benar. Kita diajarkan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak lagi menjadi orang yang bersilat kata, yang mudah berkelit, mencari argumen-argumen. Bahkan argumennya itu terdapat di dalam firman Tuhan. Dan tujuannya itu hanya untuk menyerang. Nah, ini tidak boleh. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan hal-hal ini. Baik kita sebagai pengkhotbah atau kita sebagai jemaat. Apabila kita bertemu dengan jemaat-jemaat lain, kita berargumen, bukannya membahas kebenaran firman Allah sesuai dengan konteks firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, 2 hari yang lalu saya bertemu dengan seseorang. Dia menanyakan kepada saya, bagaimana Pak kalau orang sudah berbuat salah, lalu dia berdoa, ternyata doanya masih Tuhan jawab. Lalu ada seorang hamba Tuhan, pendeta mengatakan itu berarti saudara sedang dicobai. Coba menurut Bapak Ibu, betul Pak? Hamba Tuhan ini sedang dicobai. Atau orang yang bertanya kepada saya ini sedang dicobai. Apa maksudnya dicobai? Dicobai itu artinya walaupun dia berbuat salah, Tuhan tahu masih tetap jawab. Berarti dia harus selalu tetap hidup di dalam perbuatan salah. Saya katakan tidak demikian. Ya. Allah Bapa, Allah kita di surga, Dia memberikan mataharinya kepada orang yang baik. Dan Dia juga memberikan mataharinya kepada orang yang tidak baik. Artinya apa? Allah itu baik. Dia mau memberikan jawaban doa bagi setiap orang. Mungkin orang itu pernah melakukan kesalahan. Yang paling utama adalah bukan berarti setelah kita salah kita berdoa Tuhan tidak menjawab. Saya katakan tadi Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha baik. Berarti Dia masih juga bisa menjawab doa kita walaupun mungkin kita salah. Yang paling utama adalah pada saat orang itu bertemu dengan kita,
bertemu dengan anak-anak Tuhan. Maka anak-anak Tuhan itu bukan mengatakan bahwa orang itu dalam percobaan, tetapi arahkan orang itu. Supaya apa? Supaya orang itu mengerti bahwa dia tidak boleh hidup di dalam kesalahan. Dia harus sudah mulai berbalik. Konsepnya bukan berarti dia berdoa, Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tetapi dia tetap dalam kondisi yang sama. Saya berikan perumpamaan kepada dia. Apa arti bertobat? Menurut dia, bertobat adalah kalau dia berdoa kepada Tuhan, mengakui dosanya, maka itu adalah pertobatan. Kalau menurut Bapak Ibu, Tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. pada saat perempuan yang berdosa, yaitu Maria Magdalena, pada saat dia mau dirajam oleh orang-orang Farisi dengan batu. Pada saat itu orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, menurut hukum Taurat, orang yang berzina ini harus dirajam dengan batu. Bagaimana menurut pendapat? Lalu Yesus berkata, siapa di antaramu yang tidak bersalah, silahkan lebih dahulu melemparkan batu kepada perempuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah dari semua orang-orang yang saat itu membawa perempuan berdosa ini melemparkan batu? Tidak ada. Sebab mereka merasa bahwa mereka semua memiliki kesalahan. Maka Yesus pun berkata, maka aku pun tidak menghukum kamu. Artinya apa? Allah mengerti bahwa manusia itu memiliki kekurangan, kelemahan. Dosa dan kesalahan setiap orang itu Allah mengerti banget. Tetapi kalau orang itu sudah datang kepada Tuhan dan dia mau berubah, maka Tuhan mau berubah. Bahkan kalau perempuan yang berdosa ini, dia tidak sengaja untuk datang kepada Yesus. Coba Bapak Ibu pikir, emang dia sengaja datang kepada Tuhan Yesus? Enggak. Sama sekali enggak ada. Enggak ada niat. Karena dia merasa bersalah, enggak ada niat dia datang kepada Tuhan Yesus. Mendingan juga dia ngumpet. Sama seperti Adam dan Hawa begitu salah, dia ngumpet. Ya. Dia menghindar. Kan orangnya kalau banyak yang bersalah itu, yang berdosa itu kan menghindar. Dia mau ibadah, dia takut. Kenapa? Takut ditemplak katanya. Ya. Tahu dia ajar yang benar. Sedangkan dia belum mau berubah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu kesalahan sebenarnya bagi orang Farisi membawa Maria Magdalena ini menghadap Yesus. Mengapa demikian? Karena dengan dia membawa kepada Yesus, akhirnya Maria Magdalena ini jadi bertobat. Makanya Bapak Ibu kalau bawa orang ke dalam gereja, orang itu bersalah sekalipun, bawa saja ke gereja supaya dia bertobat. Jangan kita menghakimi duluan. Wah, orang begitu mah nggak bisa bertobat. Siapa bilang? Maria Magdalena aja bisa bertobat. Ya. Dan Tuhan berkata kepada Maria Magdalena, adakah yang melempar batu kepadamu? Tidak ada. Maka aku pun tidak. Tapi satu hal pesannya, jangan berbuat dosa.
Jadi walaupun kita minta pengampunan kepada Tuhan, tetapi kita hidup tetap di dalam dosa, itulah yang salah konsepnya. Makanya konsep bertobat itu bukan berarti orang itu hanya minta pengampunan. Tapi konsep bertobat itu artinya orang kembali kepada kebenaran. Saya kasih contoh kepada orang itu. Ya. Bagaimana orang itu bertobat? Saya bertanya, pernahkah saudara naik motor? Pernah? Pernahkah saudara tersesat pada saat naik motor? Pernah. Kenapa tersesat? Saya bertanya. Dia mengatakan, saya ingin masuk jalan pintas. Dia ingin pergi ke satu tempat. Dia ikuti jalan pintas. Dia pikir jalannya itu pasti lebih cepat. Ternyata semakin jauh, bahkan tambah jauh. Ya, saya juga pernah ngalamin, ya, bersama dengan istri saya. Saya pikir jalan yang saya tempuh ini akan lebih dekat. Ya, awalnya sih depannya sama, masuknya sama, artinya di jalan yang biasa kami jalani. Tetapi saya pikir di situ ada beberapa tikungan. Kalau tikungan yang sebelah sana mah terlalu jauh, maka saya nikung yang lebih dekat. Begitu saya nikung lebih dekat, ternyata bukannya sama dekat. Awalnya iya kelihatannya lurus, tapi akhirnya belok-belok semakin jauh. Orang-orang sudah sampai, saya belum, tersesat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tersesat, yang paling baik adalah kembali. Nah, itulah proses bertobat. Jadi kalau kita mengikuti satu ajaran yang ternyata itu menyesatkan, jangan ikuti terus. Semakin sesat, semakin nyasar. Seharusnya kembali. Tapi kan tidak mudah untuk kembali. Orang itu kan kalau diajar itu kan gak gampang. Dikasih tahu juga kadang-kadang ngeyel, gak mau nurut. Sama kan kita juga. Nah, kita juga kadang-kadang dikasih tahu tidak nurut. Ya, ibadah, supaya nanti masuk surga. Ya kan? Karena memang surga belum kelihatan, ya dia pikir, nggak apa-apa. Minggu ini bolong, minggu besok bolong, nggak apa-apa. Karena belum kelihatan surganya. Nanti kalau sudah kelihatan tuh surganya, lalu ketinggalan, barulah penyesalan. Ya. Tapi penyesalan seperti itu sudah tidak ada arti. Sama seperti istri lu. Jangan nengok. Nengok aja nggak boleh. Nengok. Jadilah tiang garam. Nggak sampai kepada tujuan yang dicapai. Boleh nggak dia melihat Sodom dan Gomora? Boleh nggak? Saya mau tanya Bapak Ibu. Boleh, tapi setelah sampai bukit yang ditujukan. Setelah sampai jauh, di mana yang Allah tunjukkan. Kan Lut bersama dengan dua anaknya, dia melihat kehancuran Sodom Gomora. Setelah jauh yang ditentukan Allah. Nah, yang belum ditentukan Allah, dan jangan nengok. Nah, ini kadang-kadang kita begitu. Allah berfirman kemana, kita ngerjainnya ke mana.
jadi salah alamat, nggak mau iman. Nah inilah yang disebut akhirnya kita menjadi tersesat. Ya. Nah jadi ayat yang pertama di sini, jangan bersilat kata, ya, karena hal itu tidak berguna. Artinya jangan adu argumen. Di dalam firman Allah itu Allah tidak kehendaki kita berargumen, tetapi yang dikehendaki adalah menurut. Ya, oke kita lanjut. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ya. Yang pertama kita harus usahakan diri kita ini layak. Apa arti layak? Layak itu artinya pantas, sesuai dengan kemauan Allah, dengan standar yang Allah buat. Jangan kita pakai standar sendiri. Dengan istilah lain kita pakai kebenaran sendiri. Harusnya kita ini pakai kebenaran Allah, standar Allah, supaya kita layak. Sebab apabila kita layak, maka pada saat itu kita juga pantas untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Kalau Bapak Ibu senang berkelahi, lalu menyampaikan firman Allah, saya mau tanya Bapak Ibu, layak nggak Bapak Ibu menyampaikan firman Allah? Nggak layak. Tidak layak. Kenapa tidak layak? Ada nggak firman Allah yang mengatakan jangan berkelahi, jangan bertengkar? Ada. Nah kalau kita suka bertengkar, layak nggak kita? Nah mengukurlah diri kita sendiri. Ya. Ukurannya jangan kemana-mana. Diri kita. Kalau kita galak sama istri, firman Tuhan katanya berkata, kasihlah istrimu, sayangi istrimu. Bukan istri itu jadi seperti beduk. Tahu beduk nggak? Yang digebuk-gebuk. Samsak tinju. Ya, atau kanvas tinju sampai babak belur. Habis babak belur tuh istrinya, suaminya melayani, kasihlah istrimu. Gimana Bapak Ibu? Sesuai nggak? Tidak sesuai. Orang nurut nggak? Enggak. Nggak bakalan nurut. Seorang pendeta masih merokok, lalu mengajarkan kepada jemaat jangan merokok. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak sesuai. Layakkah dia menyampaikan firman Allah? Tidak layak. Lalu berdalih seperti ayat yang tadi bersilat kata, nggak ada kok kebenaran firman Allah tentang rokok. Ya, padahal firman Allah itu kadang-kadang bunyinya halus. Janganlah kamu membeli barang yang tidak berguna. Janganlah kamu mengotori tubuhmu. Yang akhirnya nanti sia-sia. Ya. Kalau kita misalnya ngisep rokok, kan sia-sia. Malah meracuni. Ya. Kalau nasihat dokter mah kita nurut. Ya. Nurut banget kita. Dokter bilang jangan merokok ya, jantungmu tuh semakin parah.
paru-parunya semakin padat. Nurut, langsung berhenti itu nggak merokok. Tapi kalau pendeta sampai berbusa-busa, nggak nurut. Ya. Janganlah kamu belanjakan uangmu, ya, hal-hal yang tidak berguna. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hal-hal itu tidak berguna, tidak bermanfaat, berarti tidak boleh kita. Jadi di ayat ini kita diajarkan untuk anak Tuhan harus layak. Setelah layak barulah dia bisa melayani firman Tuhan, mengajar kebenaran. Dan ajarkan itu kebenaran firman Allah, bukan falsafah. Bukan pembahasan tentang khotbah-khotbah orang lain. Minta wahyu dari Tuhan, minta ilham dari Tuhan. Orang dulu kan menulis firman Allah ini berdasarkan ilham daripada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus juga mengilhami kita, mewahyukan kepada kita, sehingga kita juga dapat menyampaikan firman Allah. Bukan hanya sekedar mengutip pendeta-pendeta khotbah atau mengkomentari. Ya. Nah, inilah kebanyakan orang-orang di akhir zaman. Oke, kita lanjut. Tetapi hindarilah omongan kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Hindarilah omongan yang kosong. Ya, dulu ada sinetron namanya Pepesan Kosong. Ya. Kalau pepesan kosong kan isinya cuma angin. Ya, artinya percakapan yang sia-sia. Ya. Yang hanya menambah kefasikan. Apa yang disebut kefasikan? Ya itu tadi. Ya. Membahas khotbah-khotbah orang lain yang dia sendiri nggak ngalamin. Kan celaka. Seharusnya kita ngalamin sendiri firman Allah. Ada orang yang mengatakan kalau kita terima Roh Kudus itu tidak gemeteran, tidak jatuh, tidak berteriak-teriak, tidak tertawa-tertawa, apalagi gemeteran. Itu adalah penyembahan Baal. Ya ampun, serem amat. Ya, khotbah sampai sebegitunya, serem amat. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kenapa? Karena orang itu enggak ngalamin sendiri. Saya mau tanya Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang awal pertama terima Roh Kudus diam saja? Ada? Coba tangan. Adakah pada saat Bapak Ibu terima Roh Kudus badannya bergetar? Ada. Adakah yang tangannya melambai-lambai? Ada. Ada. Adakah yang tumbang? Ada. Adakah yang tertawa? Ada. Adakah yang menangis? Ada. Yang berteriak? Ada. Tapi itukah patokannya? Tidak. Bukan. Bukan itu patokannya orang terima Roh Kudus. Patokannya apa? Berbahasa. Berbahasa roh.
roh. Itu. Lalu yang saya sebut tadi itu apa? Itu manifestasi keadaan tubuh seseorang. Gambarannya gampang. Nih saya kasih gambaran. Ya. Saya punya cucu. Ya, dikasih hadiah sama omnya. Ya. Yaitu robotan Spiderman. Karena cucu saya senang sama Spiderman. Begitu dia dapat apa yang dia bilang, wes mantap. Teriakannya begitu lantang luar biasa. Saya yang lihat videonya juga kaget, ketawa terbahak-bahak. Ya, responnya luar biasa. Dan kata-katanya juga luar biasa. Mantap. Padahal baru bisa ngomong. Itu-itunya mantap. Ada juga orang yang dikasih sesuatu. Misalnya dikasih boneka saat ulang tahun. Ada yang diam aja, cuma dikekepin gitu pendetanya. Apa bonekanya? Bonekanya itu dikekepin. Bukan pendetanya, sorry. Bonekanya dikekepin. Nggak dilepas, diambil orang nggak boleh. Saya mau tanya, bolehkah seorang anak melakukan itu? Ya hak dia. Dia mau kekepin kan? Ada nggak juga yang dikasih sesuatu lalu lari dia teriak-teriak, "Ure, aku dapat sesuatu, aku dapat hadiah." Boleh nggak? Boleh. Nah, kenapa orang terima Roh Kudus kok ada batasan-batasan terlarang? Awalnya iya, tapi kalau terus-terusan begitu, itu yang nggak boleh. Makanya tugas hamba Tuhan, tugas pendeta meluruskan, mengajarkan yang benar. Nggak tiba-tiba terima Roh Kudus tumbang, besok tumbang lagi, besok tumbang lagi. Kata-kata bahasa roh tumbang lagi, lama-lama benjol, bengok, bonyok. Ya bukan gitu. Nah itu perlu diluruskan. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, perlu diluruskan. Jadi jangan soal teknisnya yang dibahas, tapi bagaimana orang itu menerima urapan Roh Kudus. Tanda awalnya adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi Bapak Ibu harus ngerti nih, jangan sampai kesalah. Ya. Nanti itu kan jadi perbincangan atau silat kata, ya, atau adu argumen. Yang paling utama mah ngalamin dulu dah, ya. Jadi kalau ada pendeta-pendeta, baik pendeta kecil, pendeta besar, ya, ngalamin dulu, terima Roh Kudus. Nanti baru bisa cerita. Oleh ngalamin baru kita ngerti, oh begitu ya. Luar biasa ya Roh Kudus. Amen. Jadi beda dengan orang yang hanya bisa komentar tapi nggak ngalamin. Nanti kita jadi kayak komentator bola. Bisa main bola. Ya kan? Di Indonesia kan banyak tuh pemain bola yang hebat. Seperti yang sekarang ini yang lagi diagung-agungkan siapa itu? Egy Maulana Fikri. Bukan saya lagi promosi ini. Iya. Wah, Egy bawa bola. Enggak. Ternyata tidak masuk. Lalu komentator mengatakan, kenapa nggak ditahan dulu? Tahan aja sebentar, baru dia tendang.
pasti dia masuk. Ya belum tentu juga. Ya. Mungkin kalau begitu dia tahan malah dia ribut. Justru dia takut direbut maka dia tendang. Kali-kali aja masuk. Kita kan hanya bisa komentar. Nah, kenapa? Karena kita nggak ngalamin capeknya lagi lari. Kita nggak ngalamin semua itu. Kita cuma bisa komentar. Nah, kepada orang-orang yang hanya bisa komentar, janganlah sudah berhenti komentarin. Alami dulu, terima dulu Roh Kudus. Nanti akan saudara rasakan sendiri perbedaannya. Oh, ternyata saya tidak boleh menghakimi. Banyak kan orang sekarang menghakimi. Terima Roh Kudus harus tumbang, nggak ada ayatnya. Terima Roh Kudus harus gemetar, nggak ada ayatnya. Iya, betul. Tetapi kalau orang mengalami, saya katakan respon orang itu berbeda. Seperti tadi yang saya kasih contoh, seorang anak cucu saya dan yang lain. Jadi jangan bersilat kata lah, berhenti kita. Apalagi kita bukan anak Tuhan. Alami. Kan saya pernah ngobrol, kalau kita mau terima Roh Kudus harus suci dulu. Karena Roh Kudus itu kan Roh Kudus. Ya kalau kita udah suci, mengapa terima Roh Kudus lagi? Ya udah tinggal masuk surga. Justru kita diberikan Roh Kudus karena kita nggak suci. Supaya apa? Kan Roh Kudus katanya menuntun kamu kepada segala kebenaran. Artinya hidup kita ini belum benar. Kalimat itu menunjukkan bahwa hidup kita belum benar. Dengan Roh Kudus, nanti Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada kebenaran. Supaya kita hidup menjadi Paham Bapak Ibu? Amin. Oke, kita lanjut. Masih banyak. Ya, mudah-mudahan jam 10 selesai. Ya. Ayat 17. Berkata mereka menjala seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Pilatus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Nah, dari zaman dulu juga udah ada ternyata penyesat. Ya, dia mengajarkan hal-hal yang keliru. Himenius dan Pilatus mengatakan bahwa kebangkitan kita sudah selesai. Ya, padahal kan kebangkitan kita itu belum selesai. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari zaman dulu pengajaran yang salah itu sudah ada. Dan itu banyak menyesatkan orang. Jadi kalau sekarang kita mengajar yang salah, maka kita menyesatkan. Bapak Ibu yang sudah menerima pengajaran, lalu mengajarkannya lagi kepada orang lain, maka Bapak Ibu pun akan menyesatkan banyak. Makanya kita harus selidiki dulu kebenaran firman Allah, jangan sampai salah dalam mengajar. Oke, kita lanjut. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, dasar Tuhan itu teguh, Tuhan kenal Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu juga kenal Tuhan. Kenapa? Karena pada saat Tuhan mengurapi kita, Dia memberikan pengakuan kepada kita. Ya, bukan hanya kepada Tuhan Yesus, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Tapi saat kita juga menerima Roh Kudus, maka pengakuan yang sama juga diberikan kepada kita. Inilah anakku, kepadanya lah kamu, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Tuhan juga berkenan kepada kita. Berarti kita layak untuk melayani Tuhan. Ya, Tuhan mengenal kepunyaannya. Ya. Makanya Bapak Ibu lihat pada saat anak-anak Sakewa mengusir setan. Ya. Aku sumpahi engkau dalam nama Tuhan Yesus yang diberitakan Paulus. Ya. Hei setan, keluar. Boro-boro tuh setan keluar. Malah ngamuk. Kalimatnya aja sudah beda. Sumpahin. Aku sumpahin. Kenapa dia mengatakan aku sumpahin? Atau kita hanya menggunakan, itu yang disebutnya. Nyumpah itu kita hanya menggunakan. Tetapi bukan kita sendiri yang mengalami. Seperti Paulus, dia mengalami sendiri kehidupan yang erat dengan Tuhan. Tetapi anak Sakewa ini tidak hidup erat dengan Tuhan. Makanya dia mengatakan seperti itu. Hanya mengutip. Saya tidak mau Bapak Ibu nanti hanya sebagai pengutip-pengutip dari firman Tuhan. Ya. Saya pernah diajarkan oleh seorang pendeta. Kalau kita mau mengusir setan, baca firman dulu. Berdoa dulu, baru mengusir setan. Dalam hati saya, ini ajaran kayaknya benar. Kayaknya. Nah, pada saat saya diajar dalam satu pengalaman, ya, dalam satu perkemahan saya lihat ada orang yang kesurupan. Dan saat itu hanya saya orang Kristen. Dan saya mengusir setan. Saat itu saya ingat juga tuh kata pendeta itu. Harus bawa Alkitab. Alkitab. Ya. Harus membacakan firman dulu. Sedangkan saya dalam kemah itu tidak membawa apa-apa. Dan itu pengalaman pertama saya mengusir setan. Saya pikir-pikir, ini ajaran benar enggak ya? Ternyata Tuhan ngajar lain. Saat itu saya penuh dengan Roh Kudus. Dan saya mengucapkan kata Yesus, ternyata setan itu ketakutan. Dan saat itu saya usir. Ternyata saya tidak membacakan firman Allah sama sekali. Karena tugas saya hari itu hanya mengusir setan. Bukan lagi mau khotbah. Nah, kalau khotbah nggak bawa firman Tuhan, nggak bawa Alkitab, bingung. Itu bingung deh. Bahkan ada seorang majelis yang disuruh tugas doa, ya kan? Lalu doanya dibaca, taruh di atas mimbar, kebetulan kipas anginnya keras, ketiup angin, ya, jemaatnya lagi pada merem. Nah, yang berdoa ini nyariin kertas yang terbang. Nah, inilah kalau kita itu salah mengartikan, ya, salah menerapkan firman. Kalau memang Bapak Ibu ada kesempatan untuk memberitakan firman aja, beritakan. Dan kalau memang saat itu setelah saat pemberitaan firman selesai ada orang yang kerasukan, diusir, ya diusir, kan begitu. Jadi tidak selamanya harus bawa-bawa Alkitab. Ya, sama sekali tuh setan nggak takut, iblis tuh nggak takut. Tapi dia takutnya kalau firman Allah ini ada di dalam diri kita. Allah ada di dalam diri kita. Itu baru tuh setannya takut. Iblis itu takut. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang harus ada di dalam diri kita. Firman itu yang harus ada. Ya, kita lanjut.
Ya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Jadi Bapak Ibu, kunci suksesnya seorang itu dipakai Tuhan adalah setelah dia mengenal Tuhan, dia meninggalkan kejahatan. Dapatkah saudara dipakai Tuhan sebelum mengenal Tuhan Bapak Ibu berbuat dosa, tetapi setelah bertobat Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan? Bisa. Karena Bapak Ibu sudah bertobat. Contohnya tadi masih Maria Magdalena. Saya mau tanya Bapak Ibu, Maria Magdalena itu tercatat dalam Alkitab sampai kapan? Sampai dunia berakhir. Betul tak? Sampai dunia berakhir. Luar biasa nggak ya? Bahkan perbuatan dia pada saat menaburkan apa itu? Minyak narwastu itu yang wangi tercatat sampai sekarang. Yang paling utama adalah setelah kita bertobat, jauhi kejahatan. Perbuatan-perbuatan jahat itu kita tinggal. Itu yang paling utama. Bukannya kita masih tetap tinggal di situ. Makanya saya katakan tadi konsep bertobatnya harus benar. Bukan minta pengampunan tapi tetap di situ. Itu namanya tidak bertobat. Tetapi dia salah, dia berbalik. Dia tersesat, dia kembali. Kan gitu. Jangan diterusin. Ya. Saya mengatakan juga hal itu kepada orang yang bercakap-cakap dengan saya. Apakah Tuhan masih berkenan sama saya? Pasti berkenan. Asal kembali. Kalau kita nggak mau kembali, ya nanti kita akan menerima resiko. Di dalam kitab Roma, ya, orang yang melakukan kebenaran menjadi apa? Hamba kebenaran. Kita ini alat-alat kebenaran. Tubuh kita ini menjadi alat-alat kebenaran. Bukan lagi alat-alat kejahatan. Tangan untuk memukul, mulut untuk menghina, kaki untuk menendang. Itu tidak ada lagi dalam hidup. Ya. Kaki kita melangkah untuk melakukan pekerjaan Tuhan, mulut kita untuk memuji namanya, ya. Lalu apa? Tangan kita untuk bekerja hal-hal yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau belajar bagaimana supaya hidup kita ini benar. Kita tinggalkan kejahatan. Berarti stop. Jangan dilanjutkan. Ya. Bukan kembali ke nol, tapi besoknya begitu lagi. Bukan. Ya. Itu kan kayak di pom bensin. Begitu bensinnya ngalir kembali, Pak, nol ya Pak. Kita kembali lagi dia. Nolnya kembali lagi. Ke situ lagi. Bukan begitu. Konsep kita. Konsep kita adalah kembali. Enggak. Ke situ lagi. Nah, balik arah. Ya. Oke, kita lanjut. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, di dalam rumah kita itu kan macam-macam. Ada perabot-perabot yang terbuat dari emas, ya, dibawa dulu keluar. Ada
Ada perabot-perabot yang terbuat dari porselen, ada perabot-perabot yang terbuat dari kayu. Tentunya kalau perabot-perabot itu yang terbuat dan harganya mahal, ya baik itu dari emas, dari kayu dan yang lainnya, pasti ditaruh di tempat yang mulia atau dipajang. Misalnya ada yang senang sama ikan koi. Ikan koi. Mahal kan ya ikan koi ya? Dipajang, atau ikan arwana. Dipajang di depan rumah. Ya, masih lingkungan dalam rumah tapi bukan luar. Luarnya hilang. Apalagi yang golden red, Itu mah arwana. mahal. Golden red arwana, Pak. Ya arwana, arwananya. Kalau koinnya yang belang-belang, yang kelasnya kelas A. Wah, Putih susu. kelasnya kan ada kelas A, kelas B ya. Ada kelas C, ya kan? Nah, kalau kelas D udah kebangetan tuh. Itu berarti arwana idiot. Bawahnya susah tuh. Nah, yang kelasnya bagus ini pasti ditaruh di tempat yang mulia. Kenapa? Kalau taruh di luar hilang. Ditaruh di tempat yang bisa orang lihat, sehingga orang terkagum-kagum. Bahkan kadang-kadang kalau di museum, barang itu barang yang sangat mahal dan berharga. Contohnya lukisan gitu, lukisan Mona Lisa yang asli. Lihat, sudah ditaruh di atas tempat yang bagus. Kemudian apa lagi? Kasih alarm. Dikasih alarm. Dikunci gembok, kalau perlu 10 gembok. Sehingga gak ada yang bisa buka. Kenapa? Karena dianggap itu adalah satu barang yang mahal harganya. Nah, harganya artinya yang dimuliakan, diagungkan. Kan itu sama seperti kita, ya kan? Coba misalnya kalau Bapak Ibu punya motor yang baru, yang harganya 40 juta, pasti ditaruhnya di dalam rumah, rapi, dikunci lagi. Nggak mungkin, ya kan, ditaruh di luar rumah, nggak dikunci, bahkan kuncinya ditaruh di situ. Nggak mungkin juga. Tapi kalau motornya sudah rongsok, ya ditaruh aja di pinggir, ya. Kayak motor-motor rongsokan itu kan, yang suka nyari barang-barang bekas. Dia nggak dikunci juga, ada di situ, didiemin aja. Dia tinggal, dia nggak pusing. Dianya pergi cari barang-barang ke kampung-kampung, ya, ke daerah-daerah dalam. Lalu dia keluar lagi, motornya masih utuh. Kenapa? Siapa yang mau nyuri? Kira barangnya rongsok. Jadi kalau barang-barang yang bagus, barang-barang yang mulia, taruhlah di tempat yang mulia. Tetapi bisakah yang tadinya tidak mulia lalu bisa ditaruh ke tempat yang mulia? Bisa, Bapak Ibu. Ya. Dari tempat yang tidak berharga sama sekali, lalu dibentuk menjadi hiasan yang sangat indah. Ya. Saya kemarin lihat ada orang yang menganyam tikar dari bungkus kopi. Saya mau tanya Bapak Ibu, bungkus kopi siapa sih yang mau pakai? Kalau sudah dipakai, digunting, kopi tuang, dilemparin, kan sampah-sampah? Betul kan? Berharga nggak itu? Ya bagi orang-orang tertentu nggak berharga. Tapi bagi orang-orang yang punya kreativitas, ternyata itu dibentuk lagi, diambil, dibentuk, kemudian dibuatlah menjadi tikar yang indah. Lalu harganya menjadi mahal. Saya tanya, ya di situ ada percakapan dalam
televisi itu. Berapa harganya? Ada yang 50.000, ada yang 100.000, bahkan ada yang 500.000. Tergantung motif yang dibuat. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, itu kan bungkus kopi. Sudah dibentuk rapi, motifnya bagus, kemudian taruh di luar. Saya mau tanya, apa yang terjadi? Hilang. Diambil orang. Tapi sementara masih bungkusan diambil. Begitulah dengan Tuhan kita. Ya, di sini ayatnya menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa dipakai Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Yang pertama, dia harus menguduskan dirinya. Artinya tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Itu menyucikan diri itu. Bukannya menyucikan diri itu cuci tangannya, cuci kakinya, itu kalau mau tidur kayak bantalnya nggak kotor. Ya. Menyucikan diri itu bukan soal-soal lahiriah, tapi dimulai dari dalam. Hatinya kudus, hatinya bersih, hatinya suci. Nah, kalau sudah bersih seperti ini, barulah dia layak untuk melayani. Ya. Yang tadinya tukang judi, sudah nggak judi lagi. Bukan berarti karena ada polisi. Tapi biarpun nggak ada polisi, dia nggak judi lagi. Yang mabok, dia sudah nggak mabok-mabok. Remaja-remaja yang sudah berkerumun di pinggir jalan sambil main kartu, mabok-mabok, udah nggak lagi. Tawuran, udah nggak ngikut-ngikut, udah bertobat, ya kan? Kalau ngumpulin orang yang ada cuma KKR, bukannya mau tawuran, beda. Ya. Jadi begitu, ini ada perubahan itu. Harusnya seperti ini. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa jika seorang menyucikan dirinya, barulah dia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi kalau Bapak Ibu pengen dipakai Tuhan, cuma satu syaratnya. Bukan Bapak Ibu tuh banyak doa. Bapak Ibu banyak puasa. Bukan. Tapi doa dan puasa penting. Tapi bukan itu syaratnya. Menyucikan diri. Kalau Bapak Ibu nanti konsepnya seperti ini, ya sama saja dengan orang-orang yang tidak mengerti Allah. Karena dia pikir dengan berpuasa, maka hidupnya menjadi suci. Dengan berdoa, dia hidupnya menjadi benar. Ya. Tapi dia harus meninggalkan kejahatan. Tidak melakukan lagi. Nah, itulah yang sebenarnya harus terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sudah meninggalkan kejahatan, kemudian Bapak Ibu berpuasa, Bapak Ibu berdoa. Saya mau tanya, doanya dijawab nggak? Udah pasti dijawab. Bapak Ibu dipakai Tuhan nggak? Sudah pasti dipakai Tuhan. Karena ayat ini jaminan. Dia akan dipakai, bahkan ditaruh di tempat yang yang tadinya kita nggak berharga sama sekali, akhirnya menjadi berharga. Ya. Yang tadinya tidak dilihat orang, sekarang dilirik orang. Kenapa? Karena sekarang hidup sesuai dengan firman.
Bukan Bapak Ibu mendekati pendeta lalu bisa dipakai Tuhan. Salah, keliru. Dekatilah Tuhan, jauhkan kejahatan, maka Bapak Ibu akan dipakai Tuhan. Amin. Amin. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ya, jangan cari masalah. Ya, kadang-kadang orang itu sekedar hanya mencari masalah. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Kita mencari kesalahan itu lebih gampang, tapi menyelidiki kebenaran itu yang susah. Justru yang harusnya kita lakukan adalah menyelidiki kebenaran. Jangan mencari-cari kesalahan, jangan mencari-cari dosa. Ngapain kita nyelidikin orang lain? Ya, firman Tuhan dikatakan orang lain seperti semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Lah semut kan kecil banget. Ya, jangankan itulah semut yang paling gede, semut kerang-kerang atau bakot, kan gede tuh. Tapi di seberang lautan masih kelihatan. Gajah nutupin mata nggak kelihatan. Artinya kita hanya mencari-cari kesalahan orang lain, nggak sadar kesalahan sendiri. Tidak sadar diri. Nah, lebih baik kita sadar diri aja. Oh, saya banyak kekurangan, saya banyak kelemahan. Daripada saya kritik orang lain, lebih baik saya kritik diri sendiri. Ya, koreksi untuk diri sendiri itu mantap. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajarlah untuk melakukan firman ini. Kita lanjut dikit lagi. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Dia harus cakap, mengajar, dan sabar. Ya elah, kalau jadi hamba Tuhan ternyata berat ya. Kagak boleh apa? Bertengkar. Berantem. Pernah nggak Bapak Ibu dengar di berita ada seorang hamba Tuhan main jotos-jotosan? Ada. Ini hamba Tuhan apa jabatannya doang pendeta? Jangan-jangan ini bukan hamba Tuhan, tapi ini adalah jabatannya saja, pendeta. Majelis pada berantem. Habis Natal malah jadi tambah ribut. Ngeributin duit. Ngeributin jatah, nggak kebagian. Nah, boleh lah. Atau saling kritik satu sama lain. Ngapain? Capek. Yang akhirnya jadi pertengkaran, berantem satu sama lain. Main ejek-ejekan. Orang yang bisanya mengkritik, dia sendiri sebenarnya nggak bisa. Sebenarnya dulu ya, Rasul Paulus juga ya, mengkritik hal itu. Yakobus juga mengkritik hal itu. Iman tanpa perbuatan, no. Jadi tunjukkanlah perbuatanmu daripada imanmu. Jadi jangan komentar doang, tapi tunjukkan jati diri kita, pengalaman kita di dalam Tuhan yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sedikit lagi, ya, tidak boleh bertengkar, ya, tetapi harus ramah. Ya, ketemu orang, ya senyumlah. Ya, jangan cemberut. Walaupun kadang-kadang orang bilang senyum itu ibadah, tapi dirinya sendiri nggak mau senyum. Ketemu orang cemberut baik. Jadi jangan jadi slogan. Makanya istri saya suka aneh sama saya. Papa kok sama orang kok senyum aja? Ya kan senyum ibadah. Lebih baik senyum.
Daripada cemberut, coba kalau saya cemberut, tiba-tiba orang kemplang saya, kan rugi saya. Kalau senyum kan orang pasti senyum, ya kan? Nggak mungkin orang kalau kita senyum, dia nggak senyum. Makanya saya punya cucu itu murah senyum. Ya. Saya ajak jalan-jalan, ya, dia dadain semua orang, dada. Orang jadi ikut dada. Dia senyum, orang lain jadi senyum. Akhirnya orang mengatakan, kok cucunya ramah banget ya? Ajer. Ya. Nah, hal seperti itu kan harus terjadi dalam diri kita. Tetapi jangan misalnya Bapak Ibu lagi sambil jalan senyum mulu, sendirian itu udah tidak waras. Ya. Makanya saya lihat tuh depan rumah saya ada ibu-ibu senyum aja di jalan, senyum sambil ngoceh tapi senyum. Nah, ini nggak waras. Terlalu murah. Itu terlalu murah senyum. Yang menghayati perannya apa? Senyum, dia senyum. Nah, itu salah. Atau tertawa sendiri, itu juga salah. Ya, gitu. Kadang-kadang ada yang ngomel sendiri juga salah. Ya. Jadi kita harus murah senyum dan sabar. Hamba Tuhan galak banget. Ya, pendeta galak banget, sabar. Ya. Mobilnya ditabrak motor, sabar. Iya kan? Nggak harus marah-marah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diajarkan kita sabar. Sebab pada saat kita marah menyakiti orang lain, saat kita benci, apalagi kalau saat itu kita bertengkar sampai kita pukul, bukankah itu bukan seorang hamba Tuhan? Pasti orang berkata, wah si Bapak ini udah sakit. Nggak apa-apa. Kita dibilang sakit kalau kita ternyata memang orang yang sabar. Ya, sulit Bapak Ibu yang praktekkan sabar. Jadi hamba Tuhan, anak Tuhan, kita semua diajarkan untuk sabar. Ya, saya belum pernah khotbah tentang sabar, nantilah kapan-kapan ya. Kita lanjut. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Nah, jadi kita menuntun orang itu dengan lemah lembut. Ya, kalau orang itu salah dalam prakteknya, penerapan hidupnya, ya kita nasihati. Bukannya malah kita manas-manasin. Bahasa anak muda sekarang komporin. Nah, kita harus menasihati dengan lemah lembut. Kalau mungkin nanti orang itu bertobat. Ya, makanya di sini ada kalimat ya, dan dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan. Jadi ada kalimat mungkin. Apa kata mungkin itu? Bisa terjadi, bisa enggak. Ya. Kalau ternyata memang dia dipanggil Tuhan, ya berarti dia berubah. Tapi kalau dia nggak dipanggil Tuhan, dia kagak berubah. Dan kalau nggak berubah, kita nggak ada urusan. Yang penting kita sudah ngajar yang benar. Hamba Tuhan nggak boleh lalu orang nggak berubah kita marah-marah. Bapak Ibu malas nggak ke gereja lalu saya marah-marah, nggak ada urusan sama saya. Nggak perlu saya marah-marah. Ya, karena keselamatan buat pribadi. Yang penting saya mengajar yang benar. Ya, oke, kita lanjut. Tinggal sedikit. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Kenapa orang itu kok nggak mau berubah?
Karena kadang-kadang orang itu masih dalam jerat iblis. Ya. Apa yang dimaksud jerat iblis? Artinya dia masih masuk ikatan kuasa dosa. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu senang judi, lalu saya khotbah tentang judi, kesinggung nggak? Banget. Pasti kesinggung banget. Tapi berubah nggak? Belum tentu. Belum tentu. Kan tadi mungkin Tuhan nanti mau membuat orang itu bertobat. Tapi ada nggak yang bertobat? Bapak Ibu suka membungakan uang. Lalu saya khotbah tentang membungakan uang, itu tidak sesuai dengan firman Allah. Lalu Bapak Ibu tetap membungakan uang. Yang salah siapa? Ya Bapak Ibu, kenapa nggak menurut firman? Apalagi dengan ribanya 30%. Di luar sana kan begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kalau orang masih dalam jerat iblis, ya nggak bisa. Lalu pendeta sok gaya, ya kan? Orang itu harus dilepaskan. Ayo sini dilepaskan. Saya pernah tuh datang dalam satu ibadah aliran pelepasan yang mengatakan kalau orang salah itu harus dilepaskan. Kenapa? Karena Tuhan itu mengampuni dosa dan masih ada sisa-sisa dosa. Sian amat Tuhan Yesus yang hebat luar biasa itu masih disisain di dosa. Ini ajaran yang kelihatannya benar, tapi salah. Saya mau berani bilang salah. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kan firman Tuhan sudah berkata, sudah genap. Sudah benar. Berarti sudah selesai. Ya. Kenapa masih ada sisanya? Yaitu tadi ngaku bertobat tapi tidak kembali. Sehingga mengatakan orang lain mengatakan bahwa itu masih ada sisanya. Enggak, Tuhan mengampuni ya. Sudah genap, sudah selesai. Cuma mau berubah atau tidak? Kalau saudara masih tetap dalam jerat iblis ya tidak akan berubah. Tapi kalau sudah terlepas dari jerat iblis, itulah baru kita berubah, terlepas. Dan yang Tuhan harapkan kita terlepas dari dosa, dari jerat iblis. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari ya, seberapa kita yang mendengar firman Allah hari ini, maukah kita dipakai Tuhan? Pasti saya yakin semua mau. Amin. Ya. Dan ini adalah contoh persyaratan bagaimana kita bisa dipakai Tuhan. Ya, kita bisa ditempatkan kepada tempat yang mulia. Kita bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya yang hebat. Kalau kita mau menyucikan diri kita, kita mau meninggalkan kejahatan dan hidup sesuai dengan firman Allah. Firman Allah saya cukupkan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa, kita akan nyanyikan dulu pujian. Tak terukur kasih-Mu